Perkenalkan, kami dari Study Space Finder. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang progres kinerja kami periode Juni-Juli 2026. Sebelum kami masuk untuk mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Damita Zaid Putra Tria, dan rekan teman saya. Nama saya Bunga Dahayu. Nama saya Firman Zahwan. Nama saya Muhammad Ramadan. Nama saya Fazil Mutakin. Oke, sebelumnya masuk ke progres, kami mau recap dulu sedikit soal Study Space Finder. Jadi, SSF ini adalah platform rekomendasi tempat belajar, cafe, coworking space, maupun perpustakaan yang kami kurasi berdasarkan kebutuhan nyata mahasiswa, kayak ketersediaan wifi, tingkat kebisingan, colokan, sama fasilitas pendukung lainnya. Bedanya sama Google Maps atau rekomendasi random di media sosial, kami fokus kasih insight yang lebih spesifik, biar orang bisa milih tempat yang benar-benar bikin mereka produktif. Saat ini kami juga hadir di Instagram sebagai platform utama untuk nyebarin konten review Study Space. Oke, untuk progress timeline kami bagi jadi 2 fase. Fase pertama yaitu persiapan dan soft launch, mulai dari riset venue, desain SFF, signature, terus setup akun Instagram, TikTok, briefing campaign, sampai soft launch akun. Alhamdulillahnya semua teks di fase ini udah selesai, sesuai timeline dari akhir Mei sampai pertengahan Juni. Fase kedua ini yang sedang kami jalankan, yaitu eksekusi konten dan pengembangan. Untuk perencanaan finance, planning konten mingguan, sama track reviews itu udah jalan. Tapi untuk beberapa hal kayak marketing target, rekap keuangan bulan pertama, cari sponsorship, evaluasi internal, sama eksekusi full content plan itu masih dalam proses dan belum kami selesaikan. Jadi intinya kayak fondasi awal kami, branding, platform, tim itu udah cukup solid, tapi yang masih perlu kami kejar sekarang tuh bagian eksekusi dan kemitraannya. Lanjut, ini untuk bagian traction. Nah, ini bagian yang menurut kami tuh penting dan untuk kami sampaikan jujur. Di slide ini, kami tuh bandingin antara target awal dan yang kami buat waktu itu dengan realisasi yang udah kita capai sekarang. Untuk jumlah konten tuh kan target awal tuh 60 konten review lokasi, tapi realisasinya kita baru ada 2 tempat. Jadi 4 postingan, tapi kita baru realisasinya 2 tempat dari 60 tempat. Nah, jadi kami masih di tahap awal banget. Untuk monetisasi, target awal kami itu di minggu kedua sampai keempat itu 300.000 sampai 2,5 juta per bulan. Tapi sekarang belum ada monetisasi sama sekali karena kami masih di fase organic growth. Untuk mitra cafe atau coworking space, target kami tuh 15 mitra lebih, tapi baru 2 yang tadi saya udah bilang, 2 tempat yang benar-benar udah terrealisasi. Dan jatuhnya kita udah ada 4 konten. Jujur itu pas target awal 60 konten, 15 mitra lebih, monetisasi di bulan pertama itu emang cukup ambisius sih dibanding kapasitas tim kami saat ini. Jadi realisasi kami masih di tahap awal. Tapi ada sinyal positif yang mau kami highlight. Performa konten kami itu naik signifikan. Dari postingan pertama yang cuma 191 views, itu ke postingan terbaik kami yang tembus sampai 1,3 ribu views. Selain itu, 50,6 viewers kami itu bukan dari followers justru. Viewers kami artinya konten kita tuh udah mulai ngejangkau audiens baru secara organik, bukan cuma dilihat orang yang emang udah kita follow gitu. Next, ini untuk kendala sama challenge kita. Jadi, ini nggak kebaca guys. Oke, kendala challenge kita tuh ada pertama sponsorship sama kemitraan kafe yang belum sesuai target. Dari 15 mitra, kita baru 2 tempat yang udah terrealisasikan. Kendala utama kita yaitu karena kita sendiri tuh belum punya value proposal yang jelas gitu untuk ditawarin ke calon mitra. Terus jadinya kayak kafe tuh belum tahu benefit apa yang bisa kita kasih, feedback apa yang bisa kita kasih ke mereka karena kita sendiri juga belum punya value yang jelas gitu dari pengembangan akun dan segala macam. Terus yang kedua, evaluasi internal fase 1 dan eksekusi content plan tuh belum berjalan karena
Yaitu fokus tim kita tuh masih kepecah antara produksi konten, terus pencarian mitra, sehingga evaluasi internal belum sempat dilakukan secara terstruktur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan progres survei dan validasi lokasi. Jadi, sebelum memberikan rekomendasi, kami terlebih dahulu melakukan survei dan pendataan beberapa study space yang berpotensial. Setiap lokasi kami nilai berdasarkan beberapa aspek seperti wifi, colokan, suasana tempat, harga, dan jam operasional, serta akses transportasi. Dari seluruh lokasi yang telah kami data, 2 lokasi sudah berhasil kami kunjungi sebagai tahap validasi awal. Nah, dari 6 lokasi list tempat terdapat sebenarnya ada 20, tapi yang saya tulis di sini cuma 6. Itu ada Uli Cafe, Perpus AJ Library, Perpus Kementerian PU, Perpus Grohu BSI, Warung Abnormal, Perpus Mediatik IV Jakarta, dan lain-lain. Nah, yang sudah kami kunjungi itu ada 2, yaitu Perpus AJ Library sama Perpus Kementerian PU. Dan yang belum kami kunjungi ada 4 yang tadi sudah disebutkan. Boleh di next. Nah, pada tahap ini kami mengunjungi 2 lokasi secara langsung untuk memastikan informasi yang kami berikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kami menilai fasilitas. Nah, 2 lokasi ini kami menilai fasilitasnya dari yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di tempat Perpus Kementerian PU ini fasilitasnya itu terdapat komputer, wifi, colokan, musola, refill air gratis, buku bacaan, dan serta suasananya yang nyaman dan dingin. Dan untuk tempat satu ini kami beri bintang 5. Nah, terus untuk harganya itu dia itu free, dan untuk transportasinya dia bisa menggunakan MRT atau Transjakarta, dan untuk jam operasionalnya itu dia di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Dan untuk lokasi kedua yaitu ada di Perpus Aji. Untuk fasilitas dan suasananya ada wifi, colokan, buku bacaan. Terus untuk tempatnya itu dia wangi, terus suasananya tenang, terus ada pemandangan LRT, terus dia juga 2 lantai dan dingin. Dan ini kami nilai bintang 4. Terus untuk harganya dia free, terus untuk transumnya dia ada MRT dan Transjakarta. Untuk jam operasionalnya dia di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Nah, berdasarkan hasil observasi, kedua lokasi telah memenuhi sebagian besar kriteria yang dibutuhkan pengguna, seperti kenyamanan, fasilitas, dan akses transportasi. Proses ini memastikan setiap rekomendasi yang diberikan didasarkan pada hasil survei langsung, bukan hanya informasi dari internet. Selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya finansial itu ada pemasukan. Jadi kita tuh awalnya modal itu diperoleh dari 4 anggota. Jadi mana dari kita berempat itu patungan 50.000 per orang. Jadi pembagian modalnya bersifat merata. Jadi kita memiliki modal pertama itu 250.000. Jadi next. Oke, realisasi pengeluarnya itu bisa dilihat ini tuh yang paling besar itu di sewa tripod itu ada 50.000. Terus CapCut Pro 30.000 itu baru dapet 1 bulan. Transportnya itu 20.000. Itu baru mengunjungi ke 1 kafe, 2 kafe. Ya, tapi 1 destinasi. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk menyewa tripod karena kualitas visualnya sangat berpengaruh terhadap hasil konten. Misalnya digunakan untuk software editing dan biaya transportasi. Nah, sisa dananya itu difokusin ke produksi konten selanjutnya dan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak. Misalnya rencana pengeluaran kita itu di yang paling besar itu ada tag video ke kafe 1, kafe A yang itu ada sebesar 25.000.
itu tuh terdapat ini, wait. Jadi itu terdapat 25.000 itu transportnya 7.000 karena busway pulang pergi. Terus habis itu minuman kita beli aja satu 15.000-an, sekitar 15.000-an. Jadi kita akan take dan coba untuk meeting sama orang kafenya terkait kerjasama affiliate di sosial media. Terus take video di Cafe B itu 32.000. Itu mencakup transportnya masih tetap 7.000 dengan transum yang terjangkau karena sebagai tujuan utama kita Study Space Finder menemukan tempat belajar dengan yang transum friendly. Terus kita beli snack 25.000. Dan habis itu sisanya kita buat take konten dan meeting juga kepada orang yang ada di Cafe B itu terkait kerjasama brand, kerjasama affiliate gitu. Nah, selanjutnya ada Canva Pro. Canva Pro-nya itu 35.000 karena sebelumnya kita pakai Canva akun belajar, cuman akun belajar udah nggak bisa, jadi kita beli Canva Pro 35.000. Terus em, dana cadangannya sisanya itu 58.000. Jadi kan dari modal awal kita ada 250.000. Terus habis itu realisasinya itu pengeluarannya tadi udah, terus sekarang rencana pengeluarannya segini. Sisa dana akan difokuskan untuk produksi konten berikutnya, pembelian software pendukung, serta dana cadangan apabila terdapat revisi atau kebutuhan operasional mendadak. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin kita masuk dulu ke master file. Tamita boleh dibuka ke linknya master file. Dipencet aja yang master file bagian bawah. Nah, sebenarnya di master file ini bukan hanya terdapat progres dari editing saja ya, tapi juga ada progres dari beberapa divisi lain. Tapi kita fokus ke divisi saya dan Fazri. Boleh dibuka Meet yang Firman. Di sini saya melakukan rekap berbagai kebutuhan untuk konten, mulai dari referensi, status, sampai dengan naskah. Naskah saya memasukkan Google Docs sehingga bisa dibuka sama teman-teman dan juga bisa diedit oleh teman-teman juga seandainya ada yang salah. Mungkin boleh balik lagi untuk dilanjutkan, dijelaskan ke guideline oleh Fazri ya. Baik, Damita boleh kembali ke PPT. Nah, di sini saya sebagai tim desain sudah membuat guidelines untuk Studi Space Finder ini, sosial media Studi Space Finder. Di sini kita sudah membuat logo dan juga beberapa variasi logo lainnya untuk dimasukkan ke dalam sosial media. Boleh di next. Di sini juga terdapat beberapa color palette dan juga font yang kita gunakan dan juga ini eh, bukan berlisensi apa namanya, tidak copyright ya, dan juga bebas dari halal untuk bisnis. Terus juga di sini kita menyediakan template-template untuk eh, thumbnail dan juga konten feed-feed lainnya. Di sini ada guideline-nya. Oke, mungkin boleh langsung ke PPT aja. Oke, mungkin kita akan lanjut buat review dari media sosial kita sendiri di konten kita pertama. Yang PUPR kita udah dapetin 379 view per tanggal 2 Juli dengan 29 like, 6 komen, 2 repost, dan 4 share. Tanggal postingnya ada di tanggal 31 Juni. Terus selanjutnya ada konten kedua kita yaitu di perpustakaan AAJ itu dengan 191 view, 12 like, 1 komen, dan 2 kali repost. Itu diupload tanggal 15 Juni. Boleh lanjut. Kita juga ada konten feed. Yang pertama itu ada rilis logonya kita itu dengan 1,3 ribu view, cukup banyak dengan 67 like, 32 komen, 2 repost, dan 51 share. Tanggal uploadnya tanggal 13 Juni, dilanjut dengan penjelasan tentang studi Space Finder sendiri tanggal 14 Juni dengan 205 view, 14 like, 1 komen, dan 1 repost. Terima kasih.
Baik, di sini terdapat konten analytics dari akun sosial media Studies Pathfinder. Di sini sebanyak 2.173 tayangan itu 50,6% itu bukan pengikut dan juga 49,4% ini pengikut. Maaf itu agak typo sedikit teman-teman. Lanjut untuk total interaksinya itu 288 dengan postingan feed itu sukanya untuk postingan feed itu sukanya itu total jumlahnya 116, terus komentarnya ada 39, terus simpannya itu ada satu, terus bagikannya itu ada 66 orang dan juga postingan ulangnya 4. Lalu untuk konten Reels itu sukanya itu sebanyak 16 orang dan juga komentarnya itu satu dan postingan ulang satu. Nah, rata-rata usia penonton dan interaksi ini kurang lebih dikuasai oleh para Gen Z sebanyak 18 sampai 24 tahun. Sebanyak maksudnya umur 18 sampai 24 tahun sebanyak 69,6%. Dilanjut dengan yang kedua itu di 25 sampai 34 tahun itu sebanyak 24,1%, dan juga usia 35 sampai 45 tahun itu sebanyak 6,3%. Boleh next. Nah, ini akun Instagram kita. Kita per tanggal 2 Juli itu sudah mendapatkan follower sebanyak 11. Lalu aktivitas kunjungan profilnya itu kurang lebih 197. Nah, dari periode 4 Mei sampai 2 Juni dan juga sampai 2 Juli ini. Dan juga untuk engagement rate-nya itu kurang lebih berdasarkan perhitungan itu 45%. Dilihat dari berapa banyak tayangan dan juga interaksi dan juga kunjungan profil dari akun sosmed kita gitu. Dan ini masih perlu dievaluasi lagi untuk engagement rate-nya. Untuk affiliate itu sendiri masih nol dan pendapatan affiliate-nya itu masih nol. Karena memang kita kurang memanfaatkan affiliate gitu. Dan juga monetisasi. Untuk monetisasi sendiri itu masih nol juga dan pendapatan monetisasinya itu nol. Karena ya kita per tanggal 4 Mei sampai 2 Juni itu apa ya masih kurang gitu untuk mendapatkan monetisasi yang layak gitu dari akun kita. Terus sama kita juga kurangnya apa namanya memanfaatkan ads atau iklan yang ada pada sosial media Instagram ini sehingga mungkin konten-konten yang kita buat itu tidak cenderung tidak naik atau hanya sebatas stagnan aja gitu. Kurang lebih gitu sih. Mungkin boleh next. Oke, untuk yang terakhir kita mau adain evaluasi. Next kita mau adain evaluasi sama nanti buat next step kita mau ngapain aja. Kan yang udah tercapai itu tadi kayak branding, platform digital tuh juga baru IG. Nanti kita mau nextnya launch TikTok ke YouTube, terus kita mau riset pasar lagi. Terus soft launch juga udah berjalan sesuai timeline, konten yang tayang juga udah ngejangkau audiens yang udah sesuai dengan target yang kita bikin. 18 sampai 24 tahun dan itu pun non followers. Nah, yang masih ketinggalan tuh adalah jumlah konten kita yang tadinya 60, tapi kita baru bikin 4 konten karena ya kesibukan satu sama lain. Terus jumlah mitra kita baru 2, walaupun targetnya masih 15 plus, sama evaluasi internal yang belum kita eksekusi. Pembelajarannya itu target awal kita bakal terutama soal mitra dan monetisasi itu ternyata kita kurang realistis dibandingkan kapasitas dan kecepatan eksekusi tim saat ini. Terus kedua perlunya ada value proportion yang jelas dan terukur sebelum approach calon mitra supaya nanti pas proses kerja itu nggak stuck. Terus yang ketiga itu adalah konten dengan performa terbaik itu 13 Juni itu bisa kita jadiin acuan untuk nanti konten selanjutnya.
untuk rencana ke depan, planningnya kita mau nyusun value proportion yang konkret untuk nanti kita bakal mitra ke kafe-kafe lainnya. Misalnya paket exposure konten, jumlah minimum reach yang bakal kita janjiin, terus sebelum lanjut approach ke mitra baru. Habis itu kita bakal jalanin evaluasi internal fase 1 sebagai prioritas sebelum lanjut ke fase berikutnya dan meningkatkan frekuensi produksi konten secara bertahap dengan mereplikasikan elemen dari konten performa terbaik. Segitu aja dari SSF. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savage.